4 butir telur, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Mixer adonan dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Saat mixernya diangkat, adonan tidak mudah jatuh. Dengan cara diayak, tambahkan 150 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan tepung maizena. Diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil nanti, biar hasil bolunya itu lembut. Aduk seperti ini dulu agar nanti saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja. 100 ml santan saya campur dengan 1 saset susu kental manis putih untuk memudahkan saat mencampurnya nanti ya. Aduk santan dan susu sampai tercampur rata. Tambahkan ke dalam adonan. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai susu dan santan tercampur rata saja. Seratus gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin jangan dalam keadaan panas ya saat dicampur dengan adonan, karena bisa menyebabkan bolunya menjadi bantat. Campur dengan sedikit adonan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini untuk memudahkan saat mencampur dengan adonan yang banyak nanti. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian adonan saya tambahkan dengan pasta coklat, sedang yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Untuk pasta coklat bisa juga diganti dengan coklat bubuk 1 sendok makan yang dilarutkan dengan air hangat terlebih dahulu. Masukkan 1 sendok sayur adonan putih ke dalam loyang, bergantian dengan adonan coklatnya. Untuk banyak sedikitnya adonan disesuaikan saja dengan selera. Jika ingin motif zebranya terlihat lebih lebar, maka bisa dimasukkan 2 sendok sayur, 2 sendok sayur. Loyang saya pakai diameter 20 cm, tinggi 8 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring, panggang selama kurang lebih 35 menit
Tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah penuh loyang dan warnanya juga cantik serta tidak gosong, atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu, ataupun bisa disisir menggunakan spatula untuk bagian pinggirannya ya. Alhamdulillah, hasilnya matang merata ya, juga tidak gosong. Setelah dingin, balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong. Motifnya cantik, tekstur bolunya sudah terlihat lembut, juga pori-porinya sangat halus, bolunya juga sudah terlihat lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah terlihat sangat lembut ya. Tambahkan 25 ml minyak goreng ke dalam 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin ini dalam keadaan masih panas ya. Aduk kedua bahan lalu sisihkan terlebih dahulu. Haluskan 3 buah pisang yang sudah benar-benar matang. Pisang saya pakai pisang susu, beratnya kurang lebih 250 gram. Pisang saya haluskan pakai sendok garpu agar tidak terlalu halus, agar nanti bolunya terasa tekstur pisangnya. Sisihkan terlebih dahulu. Ayak 250 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein sedang. 1 sendok teh soda kue. Ayak kedua bahan agar tidak ada yang bergerindil, agar nanti hasil bolunya menjadi lebih lembut. Campur rata kedua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. 180 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan mengental. Mixer adonan selama kurang lebih 5 menit, tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Untuk memixernya, adonan tidak perlu sampai berjejak kaku ya, agar nanti hasil bolu pisangnya itu tidak melebar. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk pisang dengan adonannya dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai pisang tercampur rata saja dengan adonan. Tambahkan tepung terigunya tadi, masukkan bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Setelah semua tepung dimasukkan, mixer sebentar saja sampai tepungnya tercampur rata dengan adonan. Jangan terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya itu tidak bantat. Ambil
sebagian adonan masukkan ke dalam margarin cairnya tadi. Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur margarin cair dengan adonannya ya. Aduk adonan dan margarin cair sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Setelah dirasa tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam adonan. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk mencampur rata margarin cair ke dalam adonan. Aduk balik perlahan, jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya karena itu juga bisa menghasilkan bolunya itu tidak mengembang sempurna. Aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya gagal. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat buat sahabat semua yang masih kadang gagal bikin bolu. Siapkan loyang. Loyang saya pakai diameter 25 cm, tinggi 8 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata, dibuat untuk olesan. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping potongan pisang. Oven dalam keadaan sudah panas ya. Kemudian saya panggang di rak tengah selama kurang lebih 45 menit. Tentunya untuk lama pemanggangan disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing. Jika ada lubang angin pada oven, maka di awal pemanggangan ditutup ya untuk lubangnya. Saat menjelang matang kurang lebih 10 menit, kemudian dibuka itu untuk api atas. Setelah kurang lebih 45 menit dan warnanya sudah kuning keemasan serta bagian atas juga sudah kering, tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Alhamdulillah ya, warnanya sudah terlihat sangat cantik. Goyang-goyangkan perlahan loyangnya untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyang. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus dan juga terlihat serat-serat pisangnya. Setelah bolu benar-benar dingin, kemudian balik bolu dan siap untuk dipotong-potong. Masya Allah, hasilnya terlihat matang merata dan bolunya juga hasilnya jumbo. Hasilnya sudah terlihat, serat pisangnya dan juga bolunya lentur, sudah terlihat sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sangat lembut, enak, dan juga tidak seret. Ayak 250 gram tepung terigu. Saya memakai tepung terigu berprotein rendah, bisa juga memakai yang berprotein sedang ya. 1 saset susu bubuk atau sesuai selera.
Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindin, nanti biar hasil bolunya itu teksturnya benar-benar lembut. Aduk rata semua bahannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera. Jika tidak suka manis bisa dikurangi ya untuk gula pasirnya. 7 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian nyalakan mixer. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi selama kurang lebih 10 menit, atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan campuran tepung terigunya tadi, masukkan secara bertahap. Aduk dengan cara di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata dengan adonannya. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Setelah campuran tepungnya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai tercampur rata dengan adonannya ya. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini margarinnya dalam keadaan dingin ya. Dicampur terlebih dahulu dengan sebagian adonan untuk lebih mempermudah saat dicampurkan ke dalam adonan yang lebih banyak nanti. Tambahkan juga 1 saset santan instan, bisa diganti dengan susu kental manis atau susu cair. Kemudian aduk-aduk sampai cairannya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Pencampuran margarin cair dengan santan nanti akan menghasilkan bolunya itu menjadi lebih lembut, lebih lembab, dan tentunya rasanya juga lebih gurih. Setelah semua bahannya diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata, kemudian masukkan ke dalam adonannya. Aduk balik adonannya sampai semua cairannya benar-benar tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, agar nanti hasil bolunya itu mengembang dan juga hasilnya lebih mulus. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian sama banyak. 1 bagian saya kasih pasta black forest atau bisa juga diganti dengan pasta coklat ya. Untuk pasta banyak sedikitnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika tidak suka terlalu coklat, maka jumlahnya bisa dikurangi atau bisa ditakar memakai kurang lebih 1 sendok makan. Loyang saya memakai diameter 24 cm, tinggi 8 cm. Masukkan adonan putihnya seperti dalam video, saya memakai sendok sayur ya. Untuk jumlah sedikit banyaknya bisa disesuaikan dengan selera atau disesuaikan dengan motif yang diinginkan. Jika ingin motif garis-garisnya terlihat jelas, maka dalam menuang di
tuang agak banyakan ya. Setelah adonan putihnya dituang, kemudian timpa dengan adonan yang diberi pasta Black Forest. Ulangi cara yang sama sampai nanti adonannya habis. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan bahan olesan yaitu Carlo KW. Dengan tusuk sate, bagian atasnya saya beri motif seperti dalam video. Untuk motif bisa disesuaikan atau dikreasikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Oven sebelumnya saya sudah panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian panggang selama kurang lebih 40-50 menit untuk bolunya ya, atau disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing. Sebelum di oven tadi, jangan lupa loyangnya dihentak-hentakkan beberapa kali ya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat sebelum matang tadi, selama kurang lebih 10 menit saya pindah ke rak bagian atasnya ya, untuk mematangkan bagian atas bolu itu untuk api atas. Jika ada lubang angin pada ovennya, maka lubang anginnya dibuka di saat terakhir ya. Jika dites dengan tusuk lidi tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari loyangnya perlahan-lahan saja ya, dan hati-hati karena ini masih panas. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat mulus dan juga tidak gosong. Setelah bolu benar-benar sudah dingin, kemas dalam wadah yang cantik ya, jika untuk ide jualan agar menarik perhatian pembeli. Saat mengemas harus dingin ya, agar nanti bolunya tidak mudah berjamur. Bolu ini di suhu ruang bisa bertahan kurang lebih 4-5 hari. Meskipun pakai santan, yang penting pakai santan instan. Masya Allah, bolunya sudah terlihat cantik, matangnya merata. Ini juga cocok banget untuk kue hantaran ya. Bisa juga dijual dalam bentuk potongan ya, kemudian dikemas dalam plastik OPP. Untuk tebal tipisnya potongan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Jika ingin potongan hasilnya tebal, maka bisa dibagi menjadi 4 bagian dulu. Satu bagiannya bisa menjadi 4 potongan, jadi 16 bagian. Tapi ini nanti saya bagi menjadi satu potongan itu 6 bagian, jadi menjadi 24 potong. Masya Allah, hasil motifnya benar-benar sudah terlihat sangat cantik. Kemas dengan plastik OPP, pakai ukuran 10 ya, agar nanti bolunya awet lembab dan tidak mudah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar lembut sekali. Bisa juga dikemas dalam wadah seperti ini ya, tergantung request pembeli. Untuk harga tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing, karena tiap daerah itu harga pasti berbeda-beda.
Dalam wadah masukkan 1 gelas belimbing gula pasir setara dengan 200 gram. Jika memakai sendok makan setara kurang lebih 13,5 sendok makan. 5 butir telur, jika telurnya kecil maka bisa memakai 6 butir. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Setengah sendok teh baking powder, jika tidak suka boleh tidak pakai. 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Lalu nyalakan mixer. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjernih. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Ayak 2 gelas tepung terigu setara dengan 200 gram, jika memakai sendok setara dengan 20 sendok makan cembung. Lalu tambahkan juga 20 gram susu bubuk setara dengan 2 sendok makan. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti tekstur bolunya menjadi lebih lembut. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja. Tambahkan sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Masukkan tepung terigu bertahap ke dalam adonan. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. Lalu aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata, dan tentunya sambil dimasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Setelah semua tepungnya dimasukkan, lalu mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Jangan terlalu lama-lama memixernya ya. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah ditairkan setara dengan setengah gelas belimbing. Margarin saya masukkan bertahap agar mudah tercampur dalam adonannya. Margarin dimasukkan setelah dingin ya tentunya. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena nanti itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Adonan saya ambil kurang lebih 1,5 sendok makan, lalu saya tambahkan pasta mocha. Untuk pasta bisa juga diganti dengan pasta coklat. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat nanti memberi motif pada adonan bolunya. Loyang saya memakai diameter 24 cm, diameter atas bawah sama ya, tingginya 7,5 cm. Lalu masukkan adonannya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Dengan tusuk sate, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya.
Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah dikasih pasta tadi. Untuk motif tentunya bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan tusuk sate, tarik garis untuk membentuk motifnya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 180 derajat, api bawah saja. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu saya panggang selama 50 menit. Tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Saat menjelang matang kurang lebih 5 menit tadi saya pindah apinya ke api atas bawah untuk mematangkan atau mengeringkan bagian atasnya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Segera balik bolunya lalu dinginkan pada cooling rack. Alhamdulillah hasilnya mulus dan juga mengembang. Setelah dingin bisa kita kemasnya jika untuk ide jualan. Masya Allah, lihat hasilnya benar-benar terlihat jumbo ya bolunya. Saking mengembangnya sampai garis motif yang terlalu kecil atau tipis agak tidak kelihatan ya. Wadah saya pakai ukuran 24. Saat mengemas, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar bolu tidak mudah berjamur. Bolu ini dalam suhu ruang bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari. Tentunya dalam wadah kedap udara. Setelah ditutup, kemudian dirapikan, lalu bisa dikasih perekat atau solasi. Bisa kita beri stiker ucapan terima kasih ya. Sengaja tutupnya tadi tidak saya solasi atau kasih perekat ya, karena mau dipotong untuk melihat bagian tekstur dalam bolunya. Masya Allah, saat dipotong sudah terasa bolunya sangat lembut. Untuk harga jual tentunya disesuaikan saja dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing karena tiap daerah pasti harga berbeda-beda. Jika dijual dalam bentuk potongan, pastinya masukkan ke dalam plastik OPP agar tetap lembut dan tentunya plastiknya ukurannya disesuaikan dengan tebal tipisnya bolu yang kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah terlihat sangat lembut. Alhamdulillah hasilnya benar-benar sangat lembut dan benar-benar enak rasanya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.